Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Arashid dengan NIM H1051211025. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai algoritma penjadwalan. Dan di algoritma penjadwalan ini akan saya jelaskan 4 jenis dari algoritma penjadwalan. Baiklah, kita langsung saja kepada yang pertama. Yang pertama yaitu FCFS, first come first serve. Dari nama, yakni pertama datang, pertama dilayani. Dari namanya kita dapat mengetahui bahwa dalam algoritma ini, dalam pengerjaannya adalah proses yang pertama kali datang, yang pertama kali dilayani. Sehingga algoritma ini bekerja semacam sebuah antrian di mana kita harus menyelesaikan proses pertama terlebih dahulu sebelum mengerjakan proses selanjutnya. Di sini terdapat sebuah contoh di mana terdapat 4 proses P1 dengan arrival time atau waktu kedatangan 0 dan burst time atau waktu pengerjaan 8, P2 arrival time-nya 2, burst time-nya 7, P3 arrival time-nya 7, burst time-nya 10, dan terakhir P4 arrival time-nya 11 dan burst time-nya 6. Nah, di sini terlihat di gambar bahwa pada waktu T-nya 0 itu terdapat P1 yang masuk lalu dieksekusi sampai waktunya 8, yakni sepanjang waktu pengerjaan dari P1 atau burst time dari P1. Selanjutnya akan masuk P2 dengan arrival time-nya 2. Selanjutnya P2 dieksekusi selama 7, waktunya 7, yakni dari 8 sampai 15. Dan setelah waktunya 15, masuk lagi proses yang ketiga, yakni proses yang ketiga yang memerlukan burst time selama 10 satuan waktu hingga P3 menyelesaikan proses di waktu ke-25. Pada saat waktu ke-25 maka masuk proses yang keempat atau proses yang terakhir dalam antrian, yang mana proses keempat ini memerlukan waktu pengerjaan selama 6 satuan waktu, sehingga waktu P4 selesai di waktu ke-31. Selanjutnya di sini kita dapat menghitung average waiting time atau rata-rata waktu tunggu, di mana waktu tunggu atau waiting time ini bisa kita rumuskan dengan waktu eksekusi dikurang dengan waktu kedatangan atau arrival time. Jadi di sini P1 itu 0 karena di proses pertama kali otomatis nilainya 0. Namun pada P2 itu 8 dikurang 2. Mengapa 8 dikurang 2? Kita lihat rumusnya bahwa 8 ini adalah waktu dieksekusinya P2 dan 2 adalah waktu kedatangan dari P2 atau arrival time dari P2 sehingga diperoleh nilai 6. Selanjutnya P3. P3 15 dikurang 7. 15 adalah waktu dieksekusinya P3, sedangkan 7 adalah arrival time dari P3 atau proses 3. Sehingga didapat nilai waiting time dari P3 adalah 8. Selanjutnya yang terakhir ini yakni P4. P4 adalah 25 dikurang 11. 25 adalah waktu eksekusi dari P4 atau proses 4, sedangkan 11 adalah waktu kedatangan dari P4, sehingga waiting time dari P4 atau proses 4 adalah 14. Dan rumus rata-rata seperti biasa, yakni P1 ditambah P2 ditambah P3 ditambah P4 dibagi dengan jumlah proses tersebut, yakni 4, sehingga 0 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 14 per 4, 28 dibagi 4 sama dengan 7. Jadi rata-rata waiting time dari proses ini adalah 7.
Baik, jadi di sini saya akan memberikan satu contoh lagi. Di sini saya menggunakan sebuah website ya, dapat website untuk algoritma penjadwalan. Di sini misalkan saja kita setting arrival time-nya untuk 5 proses. Saya menginginkan ada 5 proses yaitu P1, P2, P3, P4 dan P5. Dengan arrival time-nya dapat dilihat di sini P1, P2, P3, P4 dan P5 serta burst time atau waktu pengerjaannya bisa dilihat di sini sehingga menghasilkan algoritma penjadwalan seperti ini gambarnya, di mana yang dieksekusi terlebih dahulu adalah P1 dengan kedatangan arrival time-nya 0 dan dieksekusi selama waktu 5 satuan waktu sehingga sampai waktu ke-5. Lalu selanjutnya baru P2 yang dieksekusi dengan burst time atau lama pengerjaan atau waktu pengerjaan 2 dari 5 sampai 7. Dan di sini P4 yang dieksekusi. Mengapa P4? Mengapa tidak P3? Karena kita lihat di arrival time atau waktu kedatangan P4 3 dan P3 4 sehingga yang terlebih dahulu dieksekusi adalah P4-nya ya. Jadi P4 terlebih dahulu yang dieksekusi dengan lama atau waktu pengerjaan 4 jadi dari 4 sampai 11. Selanjutnya baru P3 yang dieksekusi yakni dengan lama pengerjaan 4 juga jadi dari 11 sampai 15. Dan yang terakhir dieksekusi adalah P5 atau proses 5 dengan burst time 2 dari 15 sampai 17. Jadi itu penjelasan dari algoritma penjadwalan first come first serve.